masih membahas Ahsanul Qasas, kisah terbaik dalam Al-Quranul Karim, kisah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan di mana Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dipercaya oleh Raja Mesir untuk mengelola ekonomi Mesir. Dan sebagaimana takwil mimpi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bahwa akan terjadi maja'ah, kelaparan di mana-mana setelah 7 tahun dari keluarnya Yusuf alaihi salatu wassalam dari penjara, maka itu sebuah kenyataan bahwa daerah-daerah di sekitar Mesir sampai ke Palestina mengalami paceklik hebat dan kelaparan hebat. Karena saat itu Mesir dan Palestina itu menyatu. Apalagi hanya dipisahkan dengan Sahara, dengan padang pasir yang sangat luas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat ke-58 dan seterusnya, wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka Yusuf pun mengenali mereka sementara mereka tidak mengenal Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi ketika manusia datang dari berbagai macam negeri untuk menukar barang-barang berharga mereka dengan makanan, maka datanglah dari arah Palestina 10 orang dari saudara-saudara Yusuf alaihi salatu wassalam yang dulu ketika Yusuf masih kecil, merekalah yang mencelakakan Yusuf dan memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang sangat dalam dan gelap. Mereka hendak mencari makanan dengan cara membawa barang-barang berharga mereka untuk ditukar. Ketika sampai di Mesir, kemudian berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf mengenali mereka. Tapi mereka belum mengenali Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan begitulah orang-orang yang mendolimi akan mudah dikenal oleh orang-orang yang pernah didolimi. Jadi kalau Anda dizalimi, pasti Anda tidak akan mungkin lupa kepada orang yang berbuat zalim kepada Anda. Tetapi orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang mereka menzalimi orang lain, terkadang tidak kenal siapa orang yang pernah dizaliminya. Maka Yusuf mengenali mereka, tapi mereka tidak pernah mengenali siapa Yusuf yang sekarang sudah menjadi Maliku Misr, penguasa Mesir, memegang ekonomi secara umum di kota Mesir atau di negara Mesir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walamma jahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzalin. Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudara-saudaramu yang seayah dengan kalian. Maksudnya Binyamin, saudara kandung Yusuf. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik untuk kalian? Jadi ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berjumpa dengan saudara-saudaranya, tentu terjadi dialog di sini. Mungkin Nabi Yusuf berkata, dari mana kalian? Siapa kalian? Siapa bapak-bapak kalian? Yusuf bertanya kepada mereka. Dan mereka menjawab, kami si fulan, si fulan, si fulan. Kami dari Palestina. Bapak kami adalah seorang Nabi, Ya'qub alaihi salatu wassalam. Kemudian ditanya, berapa kalian bersaudara? Kemudian dijawab, kami 11 bersaudara. Kenapa kemudian kalian 10, yang mana yang satu orangnya?
Begitulah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menginterogasi mereka. Tentu dengan adab dan akhlak sehingga mereka tidak curiga. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kemudian berusaha menjamu tamu dengan jamuan terbaik kepada mereka. Karena Yusuf tahu itu saudara-saudaranya, walaupun pernah menzaliminya. Bahkan kemudian mencukupkan takaran-takaran makanan yang hendak mereka bawa pulang ke Palestina. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam teringat adiknya Binyamin. Makanya dia mengatakan, kalau kalian datang kembali kemari, bawalah saudara kalian itu. Kalau sampai kalian tidak membawa saudara kalian kemari, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Maka jika kalian tidak membawa kepadaku saudara kalian Binyamin, maka kalian tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku, dan jangan pernah kau kembali lagi kemari. Ma'asyiral muslimin, akhirnya kemudian mereka mengatakan, sanurawidu anhu abah wa inna la fa'ilun. Kami akan coba membujuk ayah kami supaya kami bisa membawa saudara kami dan bisa menukar kembali barang-barang kami dengan makanan-makanan dari kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam paham bahwa ayahnya tidak mungkin memakan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Yusuf bersiasat bagaimana caranya ketika mereka pulang ke Palestina, mereka mau kembali ke Mesir. Maka ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf mengembalikan barang-barang berharga itu kemudian disembunyikan lagi di atas barang-barang di atas untanya, sehingga ketika Nabi Allah Yakub tahu bahwa barang-barang itu masih utuh sementara mereka mendapatkan gandum, maka Yakub tidak akan menerimanya dan mereka akan mengembalikan kembali ke Mesir. Ada juga penafsiran bahwa Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam mengembalikan barang-barang itu supaya mereka kembali ke Mesir, karena dikhawatirkan barang-barang berharga itu sudah tidak ada lagi, tidak ada untuk ditukar kembali, kemudian mereka tidak kembali. Makanya sengaja oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam diletakkan barang-barang mereka, barang-barang berharga mereka, supaya mereka bisa kembali lagi ke Mesir dan Nabi Allah Yusuf bisa berjumpa dengan saudaranya Binyamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka pulanglah 10 saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam dengan membawa gandum, dan mereka tidak sadar bahwa di balik barang-barang, di balik gandum itu ada barang-barang mereka yang dikembalikan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Falamma raja'u ila abihim, ketika mereka sudah kembali kepada bapak mereka Yakub, qalu, mereka mengatakan, ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafidhun. Mereka pun kemudian kembali kepada ayah mereka Yakub dan berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami Binyamin. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapatkan jatah dan kami benar-benar akan menjaga Binyamin. Kenapa kemudian mereka menekankan wa inna lahu lahafidhun, kami benar-benar akan menjaga Binyamin? Karena mereka tahu apa yang mereka perbuat terhadap Yusuf dahulu ketika masih kecil. Mereka memasukkan ke dalam sumur yang sangat dalam, kemudian mereka berdusta kepada ayah mereka. Seolah-olah kemudian Nabi Yusuf dimakan serigala, kemudian dilepaskan bajunya, kemudian dilumuri darah dari kambing, kemudian berdusta kepada ayahnya bahwa itulah darah Yusuf yang dikoyak oleh serigala. Kemudian Nabi Yakub mengatakan, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhih min qablu fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Bagaimana aku akan percaya kepada kalian soal Binyamin ini, seperti aku telah mempercayakan dulu Yusuf kepada kalian, tapi kalian menyia-nyiakan amanahku untuk menjaga Yusuf.
maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Nabi Yakub alaihi salatu wasallam ada kekhawatiran bahwa akan terjadi pengulangan peristiwa ketika kemudian mengizinkan Benyamin untuk diikut sertakan di dalam penukaran barang berharga dengan gandum. Jangan-jangan nanti mereka akan membunuh Benyamin sebagaimana mereka juga pernah menyakiti Nabi Yusuf, dan sampai hari ini Yusuf tidak pernah pulang. Dan tidak ada bukti bahwa Yusuf itu dimakan serigala masalahnya. Maka akhirnya kemudian mereka pun mulai membuka barang-barang yang mereka bawa dari Mesir. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahu ruddat ilaihim. Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka justru dikembalikan lagi. Kemudian mereka mengatakan, ya abana, ma nabki hadihi bidha'atuna ruddat ilaina, wa namiru ahlana, wa nahfadu akhana, wa nazdadu kaila ba'irin, dhalika kailun yasir. Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita. Dan kita akan dapat makanan untuk keluarga kita. Dan kami akan memelihara saudara kami Benyamin. Dan kami akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat unta yang dibawa Benyamin. Dan itu sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir. Karena mereka atau Raja Mesir sudah berjanji kalau seandainya kita membawa saudara kita, maka kita akan mendapatkan jatah jauh lebih besar. Karena akan mendapatkan satu jatah unta lagi. Kemudian mereka merayu bapaknya dan mengatakan, serahkanlah Benyamin kepada kami. Kami akan menjaganya. Maka Nabi Yakub mengatakan, lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallah. La ta'tunani bihi illa an yuhata bikum. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Maka Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan Benyamin dengan kalian sebelum kalian bersumpah atas nama Allah bahwa kalian pasti akan membawanya kembali kepadaku. Engkau akan menjaga Benyamin, tidak terjadi sesuatu sampai kalian kembali ke Palestina, kecuali kalau memang kalian dikepung musuh. Maka setelah mereka pun kemudian berjanji dengan Yakub, bersumpah atas nama Allah akan menjaga Benyamin, maka Yakub mengatakan, Allah adalah saksi terhadap apa yang kalian ucapkan. Kalian janji, kalian harus membawa Benyamin kembali ke Palestina, dan jangan seperti dahulu saudaranya Yusuf yang sampai hari tidak pernah kembali. Akhirnya setelah itu Nabi Yakub memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Jadi kalau pertama mereka datang ke Mesir 10 bersaudara, sekarang 11 bersaudara karena ditambah dengan Benyamin. Maka Nabi Yakub menasihati mereka, ya bunayya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah ma ughni ankum minallahi min syai'in inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Maka Yakub pun menasihati anak-anaknya, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang. Akan tapi masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. Namun demikian, aku tidak mendapatkan atau tidak mampu mempertahankan kalian sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanya bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal. Maka bertawakallah pula orang-orang yang hendak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kemudian Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya untuk tidak bersatu berjalan di satu gerbang dan disuruh untuk berjalan di beberapa gerbang ketika masuk kota Mesir? Supaya tidak timbul kecurigaan. Supaya mereka tidak dirampok. Supaya mereka tidak dibegal dan begitu seterusnya. Tidak terjadi kejahatan. Makanya kemudian Nabi Yakub alaihi salatu wassalam banyak menasihati anaknya, salah satunya adalah hendaklah kalian berpencar. Baru kemudian setelah sampai di sana baru kalian bersatu.
Kemudian ketika mereka mengikuti perintah ayahnya, kemudian mereka masuk ke kota Mesir dan berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka tiba-tiba Yusuf melihat adiknya Binyamin bersama 10 saudaranya. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mulai bersiasat. Dia ingin memisahkan Binyamin dari saudara-saudaranya. Setelah berhasil memisahkan Binyamin, kemudian Yusuf menempatkan Binyamin di tempatnya, di kamarnya. Maka Yusuf pun kemudian mendatangi Binyamin dan mengatakan bahwa dirinya adalah saudaranya. Allah mengatakan, walamma dakhulu ala Yusuf awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, maka Yusuf pun menempatkan saudaranya Binyamin di tempat lain, supaya Yusuf bisa mendatangi Binyamin. Dan Yusuf pun berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu wahai Binyamin, maka janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka akan lakukan kepadamu. Subhanallah. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang sudah lama meninggalkan Palestina, tidak pernah berjumpa dengan saudara-saudaranya, apalagi saudara kandungnya Binyamin, tiba-tiba kemudian berjumpa dalam satu ruangan. Maka Yusuf sangat bahagia dan mengatakan, inni ana akhu, saya saudaramu wahai Binyamin, saya Yusuf. Subhanallah, tawadhu'nya Nabi Yusuf. Dia mengatakan, saya sudah menjadi raja Mesir, saya sudah menjadi bendaharawan Mesir. Tidak, saya saudaramu. Maka janganlah engkau bersedih hati terhadap saudara-saudaramu yang terkadang berbuat jahat kepadamu. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan berkumpulah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan Binyamin. Yusuf tidak mau berpisah lagi dengan Binyamin. Dia tidak mau lagi Binyamin mengikuti atau ikut pulang bersama saudara-saudara ke Palestina. Makanya kemudian dia bersiasat lagi. Apa siasatnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam? Setelah dia berdialog dengan Binyamin, kemudian bersiasat dengan Binyamin dan mengatakan, wahai Binyamin, nanti kamu akan dituduh mencuri. Saya akan masukkan barang berharga ke untamu, kemudian engkau akan dicari dan engkau akan dituduh mencuri. Tidak ada masalah, ini siasatku. Ya. Yang jelas kau berangkatlah bersama saudara-saudaramu dengan membawa gandum ke Palestina. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'ir innakum lasarikun. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, maka Yusuf pun kemudian memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Ada yang mengatakan siqayah itu maksudnya gelas yang biasa dipakai untuk minum Nabi Yusuf. Dan gelas itu terbuat dari emas. Ada juga yang mengatakan takaran. Jadi alat untuk menakar gandum, dan itu terbuat dari emas ataupun perak, sengaja dimasukkan ke bagian jatah Binyamin. Akhirnya setelah kemudian masing-masing mendapatkan jatah satu unta, berangkatlah 11 saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika mereka bergerak belum lagi sampai ke gerbang, tiba-tiba kemudian seseorang menyeru dan mengatakan, wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti para pencuri. Mereka kaget. Sehingga mereka mengatakan, madza tafkidun? Kenapa kemudian kalian menuduh kami? Kehilangan apa kalian ini? Kemudian mereka mengatakan, nafkidu suwa al-malik waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan sesiapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang akan menjamin itu. Maka karena mereka tidak merasa bahwa mereka mencuri barang, ya memang mereka tidak mencuri. Memang ini siasatnya Nabi Yusuf dengan Binyamin, bahwa Nabi Yusuf akan memasukkan barang berharga di bagian Binyamin, kemudian seolah-olah akan bersandiwara Binyamin telah mencuri barang. Ya.
Makanya mereka kemudian tidak merasa mencuri, mereka bersumpah, "Tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin." Maka saudara-saudara Yusuf mengatakan, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat jahat, ataupun kami tidak datang untuk mencuri." Ya. Kemudian akhirnya mereka pun dipanggil di hadapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana Yusuf berdialog dengan mereka. Fama jazauhu in kuntum kadzibin. Apa hukumannya sekiranya kemudian salah seorang di antara kalian betul-betul mencuri? Kira-kira apa balasan kalian? Karena ketika itu syariat berbeda. Syariat Mesir, kalau ada orang yang mencuri dibunuh. Siapapun yang mencuri dibunuh. Dan syariat Islam tentu potong tangan. Tapi zaman dulu siapa yang mencuri dibunuh. Sementara syariat Nabi Yakub alaihi salatu wassalam yang ada di Palestina, siapa yang mencuri maka dia harus jadi budak. Dia harus mengabdi kepada orang yang dicuri barangnya selama 2 tahun. Makanya kemudian bahasanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak hendak menggunakan hukum Mesir, sebab kalau menggunakan hukum Mesir dibunuh Binyamin. Tetapi mengembalikan kepada hukum yang ada di Palestina. Makanya mengatakan fama jazauhu in kuntum kadzibin. Kira-kira apa hukumannya menurut syariat kalian di Palestina itu? Kalau seandainya kalian berdusta dan benar-benar di antara kalian ada yang mencuri, maka mereka mengatakan jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazau kadzalika nazil zalimin. Maka mereka menjawab, hukumannya adalah maka sesiapa yang ditemukan dalam karungnya barang raja yang hilang itu, maka dia sendirilah yang akan menerima hukumannya. Demikianlah kami berikan hukuman kepada orang-orang zalim kami yang ada di Palestina. Kalau memang salah seorang di antara kami yang mencuri, ambil hukum dia. Karena itulah yang berlaku hukuman kami juga di Palestina. Akhirnya kemudian satu persatu diperiksa. Jadi mulai daripada unta saudara-saudara, 10 saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diperiksa. Kemudian tidak ditemukan barang raja. Ketika kemudian terakhir memeriksa bagian Binyamin, rupanya ditemukan barang itu ada di atas untanya Binyamin. Tentu sekali lagi ini sudah direncanakan Nabi Yusuf dengan Binyamin, sehingga Binyamin tidak kaget. Ya. Tiba-tiba kemudian mereka mengatakan, "In yasrik faqad saraka akhul lahu min qablu fa asarraha Yusuf fi nafsihi walam yubdiha lahum qala antum syarrum makanan wallahu a'lamu bima tasifun." Mereka berkata, jika dia mencuri, maksudnya Binyamin mencuri, maka sungguh sebelumnya saudaranya, maksudnya Yusuf pun pernah pula mencuri. Subhanallah. Mereka menuduh sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan dalam riwayat bahwa dahulu Nabi Yusuf ketika masih anak-anak, jadi kakek daripada ibunya, Rakhil, itu menyembah berhala. Dan Nabi Yusuf ada di sebuah ruangan itu. Kemudian oleh Nabi Yusuf, berhala yang disembah oleh kakek buyutnya itu diambil oleh Nabi Yusuf, kemudian dipecahkan dan dihancurkan, sama dengan Ibrahim memecahkan patung. Sehingga saudara-saudaranya kemudian menuduh Yusuf telah mencuri berhala. Makanya kemudian mereka mengatakan, jika Binyamin mencuri, maka sungguh sebelumnya saudaranya pun pernah mencuri, maksudnya Yusuf alaihi salatu wassalam. Subhanallah, mereka menuduh dengan lancangnya terhadap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka Yusuf pun kemudian menyembunyikan kejengkelannya karena dituduh mencuri masalahnya. Ya. Dan tidak menampakkan kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru jauh lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian terangkan. Akhirnya kemudian ketika mereka sudah tahu bahwa Binyamin bersalah, mencuri barang berharga sang raja, kemudian mereka mengatakan, ya ayyuhal aziz, inna lahu aban syaikhan kabira, fakhud ahadana makana, inna naraka minal muhsinin. Wahai al-aziz, wahai Yusuf, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya.
Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka masih juga tidak mengenal Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan mengatakan, wahai Al-Aziz, wahai pembesar Mesir, tolonglah kami. Sesungguhnya kami ini punya bapa sudah tua, kasihan. Dia sangat mencintai anaknya Binyamin. Kalau engkau hendak menahan, jangan tahan dia. Tahanlah salah seorang dari kami. Tetapi Nabi Yusuf mengatakan, ma'adallah, an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Inna idzan ladzalim. Nabi Yusuf mengatakan, aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta pada dirinya saja. Karena kalau seandainya kami mengambil ataupun menahan seseorang yang dia tidak mencuri, kami termasuk orang zalim. Ya kami akan menahan siapa yang dia membawa barang raja. Lah kebetulan yang membawa itu adalah Binyamin. Maka kami tahan Binyamin. Maka mereka berusaha merayu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian mengatakan begini, begitu, begini, macam-macam. Tetapi mereka pun tidak bisa merayu Nabi Yusuf. Falamastai'asu minhu khalasu najiyah. Maka ketika mereka berputus asa dari putusan Yusuf, mereka pun menyadari sambil berunding dengan berbisik-bisik di antara mereka. Qala kabiruhum. Berkatalah saudara yang paling besar dari antara mereka, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf falan abraha al-ardha hatta ya'dana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Maka yang berakal mereka berkata, tidakkah kalian mengetahui bahwa ayah kalian telah mengambil janji dari kita semuanya dengan nama Allah, dan sebelum itu kalian telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini. Kalau kalian hendak pulang, pulanglah. Saya akan tetap di sini sampai betul-betul ayahku mengizinkan aku kembali atau Allah memberikan putusan terhadapku dan dia adalah sebaik-baik hakim. Artinya bahwa yang paling berakal di antara mereka yang mengatakan jangan bunuh Yusuf atau jangan lempar Yusuf di padang pasir tapi letakkanlah di sumur, mudah-mudahan ada orang yang mengambilnya. Jadi orang yang berakal ini akhirnya mengatakan, udah kalian aja pulang, biar kami di sini. Akhirnya kemudian yang 9 orang pulang, maka di Mesir hanya tinggal Nabi Yusuf, Binyamin, dan orang yang berakal dari saudaranya tadi tidak mau pulang sampai Nabi Yakub mengizinkan pulang atau Allah memberikan putusannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya mereka di Palestina, kemudian mereka menghabarkan apa yang dilakukan Binyamin. Maka seolah-olah Yakub tidak yakin dan tidak percaya. Ya. Ketika mereka mengatakan, ya abana inna ibnaka sarak, wahai ayahku, rupanya Binyamin telah mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Sungguh anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui saja dan kami tidak mengetahui apapun di balik itu. Subhanallah. Sampai-sampai mengatakan, kalau engkau tidak percaya wahai bapakku, was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Tanyalah penduduk negeri Mesir itu, atau mungkin kafilah-kafilah yang datang dari Mesir yang mengetahui kasus ini. Dan kami orang-orang yang benar wahai ayahku. Subhanallah. Ketika Nabi Yusuf mereka masukkan ke dalam sumur, kemudian mereka datang kepada bapaknya hanya mengatakan bahwa Yusuf dimakan serigala, ini bajunya. Nah sekarang kemudian ketika terulang 2 kali kepada Binyamin, kemudian mereka mengatakan, tanyalah ini, tanyalah itu, tanyalah ini. Kami tidak bohong, kami benar. Begitulah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mereka kemudian tidak sanggup memberikan keyakinan kepada ayahnya karena mereka memang sudah berbuat salah dahulu kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi Yakub mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil asallah an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Maka Yakub berkata, sebenarnya hanya diri kalian
yang memandang baik urusan buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nabi Yakub hanya bisa bersabar. Subhanallah, dia sudah tua, buta. Dan dia mengalami perasaan sakit semenjak dipisahkan dari Yusuf alaihi salatu wassalam. Rasa sedih yang terpendam. Akhirnya terus berpikir sampai akhirnya sakit kemudian buta. Itulah kondisi Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Sekarang terulang lagi. Binyamin dipisahkan darinya. Betapa sedihnya orang tua itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhib. Maka ketika mendengar cerita bahwa Binyamin mencuri, kemudian ditahan di Mesir, kemudian akhirnya teringat lagi dengan kisah Yusuf di waktu kecil. Jangan-jangan disiasat saudara-saudaranya saja mengatakan bahwa Binyamin mencuri. Boleh jadi mungkin Binyamin sudah mati dibunuh. Macam-macam perasaan orang tua ini. Makanya kemudian Allah katakan, dan saat Yakub berpaling dari mereka, dia pun mengatakan, duhai duka citaku terhadap Yusuf kembali teringat. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia menahan amarah terhadap anak-anak yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kemudian mereka sampai di Palestina, menceritakan kondisi Binyamin, menceritakan hal-hal yang lainnya, maka mereka mengatakan, tallah tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan atau takuna minal halikin. Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak berhenti, wahai ayahku, mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat. Engkau termasuk orang-orang yang akan membinasakan diri, wahai ayahku. Sudahlah, lupakan Yusuf. Sudah lupakan Yusuf. Yusuf sudah tidak ada lagi. Tapi ayahnya Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ya, karena dia seorang nabi. Yakub tahu Yusuf masih hidup. Ya, dia merasakan itu. Tapi saudara-saudaranya tidak paham apa yang dirasakan ayahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Yakub kemudian mengatakan, ya bunai, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi, wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirin. Kata Yakub alaihi salatu wassalam, wahai anak-anakku, pergilah cari berita tentang Yusuf. Tahassas dengan tajassus itu berbeda. Kalau tajassus itu mencari-cari berita buruk, tapi tahassus itu mencari-cari berita baik. Ya. Karena Yakub merasakan bahwa Yusuf ada. Maka dia mengatakan, wahai anak-anakku, pergilah carilah berita tentang Yusuf dan juga saudara Binyamin. Dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Subhanallah, ini pelajaran besar. Bagaimana Yakub menanamkan kepada anak-anaknya untuk tidak putus asa. Betapa banyak di antara kita terkadang melaksanakan sesuatu dan tidak berhasil, kemudian putus asa. Ya. Atau terkadang seseorang kemudian dipecat dari pekerjaannya, putus asa hidupnya. Atau seseorang mungkin, anak-anak muda di zaman sekarang terkadang tidak jadi menikah, putus asa, stres. Ya. Maka Yakub kemudian memberikan pelajaran kepada kita agar jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian mereka pun berangkat kembali dari Palestina menuju Mesir. Ketika kemudian mereka sampai di Mesir, kemudian berjumpa lagi dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka pun mengatakan, ya ayyuhal aziz, massana wa ahlana dhur, wa ji'na bi bidha'atin muzzatin, fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alayna, innallaha yazzil mutasaddiqin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membarang barang yang tidak berharga lagi. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah akan membalas kepada orang-orang yang suka bersedekah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Yusuf alaihi salatu wassalam berupaya kemudian menjelaskan kepada saudara-saudara yang 10 yang pernah menzaliminya dan mengatakan, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Dia Yusuf berkata, tahukah kamu kejelekan yang pernah kalian berbuat terhadap Yusuf dan saudaranya? Karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu. Artinya bahwa ketika mereka datang kembali ke Mesir dari Palestina, Yakub menulis surat. Dan isi suratnya itu meyakinkan bahwa semua anak-anaknya tidak ada yang mencuri. Jadi surat itu ditujukan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dari hamba Allah Yakub kepada Raja Mesir, bahwa kami adalah keluarga Nabi. Saya adalah Nabi, bapak kami Nabi, bapak buyut kami Nabi. Ya, karena dia putra Ishak dan Ishak putra Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kami keluarga Nabi, tidak mungkin di antara kami ada yang mencuri. Kemudian menulis banyak sekali perkataan yang membuat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bersedih. Kemudian sambil membaca surat itu Nabi Yusuf menangis. Ya, tahu itu surat dari ayahnya yang selama ini sudah terpisah lama sekali. Kerinduan Nabi Yusuf ingin berjumpa dengan Yakub alaihi salatu wassalam yang sangat mencintainya. Makanya Yusuf kemudian sambil menangis membaca surat itu, kemudian dia mengatakan, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya Binyamin dahulu ketika kalian masih jahil? Ketika kemudian sang raja adalah Yusuf alaihi salatu wassalam, baru mereka sadar. Qalu, a'innaka la anta Yusuf? Apakah kamu adalah Yusuf? Kenapa kau tahu soal Yusuf? Dan soal Binyamin? Dan soal apa yang kami perbuat kepadanya? Apakah engkau Yusuf? Maka Yusuf mengatakan, ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, saya Yusuf. Dan yang di sampingku adalah saudaraku Binyamin. Qad mannallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka Yusuf setelah kemudian mengatakan, ya, aku Yusuf, di samping saya ini Binyamin saudaraku. Kemudian Yusuf mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kemudian mereka pun menyadari apa yang telah mereka perbuat kepada Yusuf. Mereka menyesal. Mereka kemudian bersumpah kepada Allah, tallahi laqad atharakallahu alaina wa inna kunna la khati'in. Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sungguh kami adalah orang-orang yang bersalah berbuat dosa kepadamu. Lihat bagaimana mereka akhirnya mengakui kelebihan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mereka tidak tahu bahwa selama ini orang yang dicelakakannya rupanya adalah orang yang telah menolongnya ketika sudah lama tidak berjumpa. Oleh karena itu, ini pelajaran besar. Jangan sekali-kali seseorang itu membenci orang berlebihan. Karena terkadang orang yang dibenci mungkin suatu saat Anda butuh pada dirinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yusuf pun mengajarkan akhlak kepada kita. Walaupun saudara-saudaranya sudah mencelakakan dirinya, adalah orang-orang yang tidak pernah berubah hatinya. Orang-orang yang tidak pernah berubah hatinya. Sehingga Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tidak ada celaan lagi untuk kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kalian, dan Dia adalah Maha Penyayang lagi Maha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha Penyayang dari para penyayang. Kemudian Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, idhabu biqamisi hadha. Kalau begitu pulanglah kalian. Kalian sudah tahu saya Yusuf, saya saudara kalian. Biarkan Binyamin tinggal di sini. Kalian pulang lagi, temui ayah kalian.
Kemudian Yusuf melepaskan baju kebesarannya. Kalau dulu Nabi Yakub alaihi salatu wassalam dilemparkan baju Yusuf yang penuh dengan darah, yang kemudian mereka mengatakan bahwa ini darah serigala, Yusuf telah diterkam serigala, maka sekarang mereka membawa baju kebesaran Yusuf, penguasa Mesir, penguasa ekonomi Mesir. Kemudian mengatakan, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa tuni bi ahlikum ajmain. Akhirnya kemudian berangkatlah mereka membawa pakaian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Perjalanan Mesir ke Palestina itu bisa menempuh berhari-hari, 9 sampai 10 hari menggunakan unta. Ketika belum lagi mereka sampai menemui ayahnya di Palestina, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mengirim angin yang sangat lembut dan harum sekali menerpa Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Sehingga kemudian Yakub alaihi salatu wassalam sampai mengatakan, sungguh aku mendapati bau yang sangat harum. Ini adalah baunya Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini baunya Yusuf alaihi salatu wassalam. Qala abukum inni la ajidu riha Yusuf. Sungguh aku sudah mendapati baunya Nabi Yusuf. Di mana Yusuf? Ketika mereka kemudian sampai, kemudian mereka pun memberikan baju Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika dipakaikan oleh ayahnya Yakub alaihi salatu wassalam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan pandangan ayahnya. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Maka ketika telah datang pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, lalu dia pun bisa melihat kembali, bisa memandang kembali, sudah tidak buta kembali. Dan Yakub mengatakan, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah sudah kukatakan, aku tahu apa yang kalian tidak tahu, karena aku dapat ilmu dari Allah. Yusuf itu masih hidup. Ya. Kemudian mereka mengatakan, ya abana istaghfir lana dhunubana wa inna kunna khati'in. Wahai ayahku, maafkanlah dosa-dosa kami. Kami dulu mencelakakan Yusuf sebenarnya, tapi kami berbohong kepadamu. Sungguh kami orang-orang yang telah berbuat dosa. Tetapi Nabi Yakub alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi, memiliki akhlak yang baik. Dia mengatakan, saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Yakub tidak mengatakan, ya saya maafkan, saya ampuni, tidak. Karena terlampau sakit bagi Yakub apa yang mereka lakukan kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Makanya bahasa Yakub dia mengatakan, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Biarlah Allah yang memutuskan urusan kalian, bukan aku. Subhanallah. Karena terlampau sakitnya Yakub alaihi salatu wassalam sehingga dia mengatakan kalimat seperti itu. Ya. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala udkhulu Misra insyaallahu aminin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf dengan membawa kedua orang tuanya, Yakub, yang ketika itu 3 istrinya sudah meninggal dunia, tinggal 1. Kemudian mereka rame-rame datang dari Palestina ke Mesir. Kemudian sesampainya di Mesir, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, maka Yusuf pun merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, masuklah kalian ke negeri Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Maka ketika Yusuf alaihi salatu wassalam betul-betul berjumpa dengan ayahnya Yakub alaihi salatu wassalam, maka Yusuf ingin memuliakan kedua orang tuanya. Ya, karena sudah terlampau lama tidak berjumpa. Makanya Allah katakan, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yai min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasananya. Jadi Yusuf turun dari singgasananya, kemudian memerintahkan Yakub untuk duduk di singgasana raja, kemudian mereka semua tertunduk sujud kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi ketika itu 11 saudaranya langsung hormat kepada Yusuf, sujud di hadapan Yusuf. Tentu ini bukan sujud
ibadah, bukan. Ini sujud penghormatan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah maka Yusuf kemudian mengakhiri ceritanya dan mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu itu, yang pernah aku ceritakan kepadamu, bahwa aku melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan mereka sujud kepada aku. Maka akhir cerita Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diakhiri dengan terbuktinya mimpi beliau di saat kecil. Karena saya katakan bahwa cerita Nabi Yusuf di permulaan mimpi, di pertengahan mimpi, dan di akhir pun cerita tentang mimpi. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan mimpi itu, di mana 11 saudaranya kemudian sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tentu bukan sujud ibadah, tapi sujud ta'zim, menghormati Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, kemudian selang beberapa waktu, ayah mereka pun Yakub meninggal dunia. Kemudian setelah itu Yusuf diberikan usia panjang sampai 100 tahun lebih. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf pun meninggal dunia di Mesir. Kemudian di era Nabi Musa alaihi salatu wassalam, jasad Nabi Yusuf dibawa oleh Musa menuju Palestina. Kemudian Yusuf pun dikuburkan di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka berakhirlah dengan kisah Nabi Yusuf di pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita akan mengambil kisah-kisah para nabi yang lain, dan saya kembalikan kepada moderator. Falyatafaddal mashkura.